Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latihan kekuatan. Latihan kekuatan menginduksi peningkatan jarak, lemparan, tembakan, dan kekuatan puncak yang disertai dengan peningkatan ketebalan otot. Peningkatan kekuatan yang lebih kecil dibandingkan dengan latihan kekuatan. Perubahan kinerja ini disertai oleh konservasi proporsi serat otot tip dan peningkatan CSA. Hasil ini menunjukkan bahwa latihan kekuatan menginduksi peningkatan kinerja terutama dengan meningkatkan komponen kekuatan. Di sisi lain, pelatih kekuatan menghasilkan peningkatan kinerja terutama melalui peningkatan yang lebih kecil pada komponen kekuatan yang diimbangi oleh adaptasi serat otot. Jenis latihan tubuh yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan fisik bertujuan untuk membangun otot, membakar lemak, dan meningkatkan kesehatan. Latihan kekuatan merupakan kemampuan otot untuk melakukan suatu tegangan terhadap suatu beban dalam jangka waktu tertentu. Ketika melakukan latihan kekuatan, beban harus bertambah sedikit demi sedikit bertambah berat agar perkembangan otot meningkat secara stabil. Salah satu contohnya latihan kekuatan ini adalah push up. Yang kedua, pull up. Push up ini berfungsi untuk meningkatkan otot bicep. Dan yang kedua ini latihan pull up berfungsi untuk melatih otot punggung. Peningkatan kekuatan. Pengembangan latihan kekuatan pada atlet kekuatan jauh lebih terbatas dan perhatian khusus harus diberikan pada intensitas pemuatan latihan. Dan pada pemrograman latihan individu, besarnya dan perjalanan waktunya adaptasi neuromuskuler pada atlet kekuatan. Karena itu mungkin berbeda dari yang di antara subjek yang awalnya tidak terlatih, tetapi mekanisme peningkatan kekuatan yang sebenarnya mungkin pada dasarnya sama. Status awal atlet membuat proses lebih tinggi atau lebih rumit untuk diikuti dan lebih sulit untuk dibuktikan. Pada atlet yang kuat dengan latar belakang latihan yang panjang dengan volume yang lebih tinggi, peran keseimbangan hormon endogen mungkin semakin penting untuk pengembangan kekuatan. Kekuatan dan kecepatan berbagi hubungan terbalik dan bertindak secara bersamaan dalam semua tindakan. Seiring kecepatan gerakan meningkat, demikian juga kecepatan memendekkan otot. Sebagai hasilnya, gaya yang dapat dihasilkan selama gerakan itu berkurang. Demikian pula ketika resistensi meningkat, kemampuan untuk menghasilkan kekuatan selama kontraksi konsentris ditingkatkan dengan penurunan simultan dalam kecepatan pemendekan. Karena hubungan ini disebut hubungan gaya kecepatan
output daya bervariasi sesuai dengan beban yang diterapkan pada suatu gerakan. Latihan kekuatan yang diberikan untuk setiap cabang olahraga akan berbeda-beda apabila telah mencapai tahap persiapan khusus. Hanya mungkin dapat disamakan bentuk dan metode latihannya pada tahap persiapan umum. Hal ini disesuaikan dengan karakter atau klasifikasi jenis keterampilan dari cabang olahraganya masing-masing. Oleh karena itu, harus dicermati oleh pelatih. Yang pertama, kekuatan apa yang dibutuhkan oleh atlet bela diri, pemain bola, pemain voli, sprinter, runner, pelompat, pelempar, dan yang lainnya. Dan yang kedua, bagaimana periodisasi latihan kekuatan untuk atlet bela diri, pemain bola, pemain voli, pelompat, dan pelempar. Dan yang ketiga, bagaimana metode dan bentuk latihan yang sesuai untuk atlet bela diri, pemain voli, pemain bola, pelompat, dan pelempar. Contoh dalam permainan sepak bola. Karena saya cabang olahraganya sepak bola, saat harus melakukan long passing, shooting ke gawang, dan lainnya dibutuhkan kekuatan yang tepat atau power yang bagus. Hal ini dimaksudkan agar umpan menjadi lebih terarah dan terkendali kepada teman kita. Tendangan menjadi lebih keras dan sulit dijangkau oleh penjaga gawang, serta unggul saat memperebutkan bola di udara dengan lawannya, dan sebagainya. Karena keterampilan ini harus dipertahankan selama waktu permainan 2 kali 45 menit, maka dibutuhkan daya kekuatan serta ketahanan akan kekuatan yang cepat, stamina otot atau power. Dan yang kedua adalah olahraga atletik. Dalam atletik, saat start, pada tahap ini dibutuhkan kemampuan kecepatan, reaksi, dan aksi. Yang kedua, saat start acceleration, tahap ini hanya bisa berlangsung baik apabila atlet memiliki kemampuan, kekuatan maksimal, dan teknik akselerasi yang baik. Yang ketiga, saat maksimum sprint. Pada tahap ini membutuhkan kemampuan teknik lari yang baik dan kekuatan eksplosif yang prima. Yang keempat, pada deceleration sprint, tahap ini adalah tahap yang menentukan perjuangan akhir sprinter. Siapa yang memiliki kemampuan daya tahan kecepatan yang paling baik dan kekuatan kecepatan yang dapat dipertahankan powernya, maka peluang sampai di garis finish lebih awal dan sangat besar. Kemampuan motorik kekuatan ada 3 komponen, yaitu kekuatan maksimal, kekuatan yang cepat, dan daya tahan kekuatan. Itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian latihan daya tahan kardiorespiratori.
Daya tahan kardiorespiratori adalah kemampuan sistem pernafasan dan sirkulasi di dalam tubuh untuk mensuplai bahan bakar selama melakukan aktivitas fisik. Untuk meningkatkan daya tahan kardiorespiratori, maka diperlukan aktivitas untuk meningkatkan atau memelihara laju denyut jantung pada satu tingkatan aman pada suatu periode yang panjang, seperti berjalan, berenang, atau bersepeda. Aktivitas yang dipilih untuk meningkatkan daya tahan kardiorespiratori tidaklah harus sangat intensif, tetapi dimulai secara perlahan-lahan sehingga secara berangsur-angsur meningkat ke aktivitas yang lebih intens. Daya tahan kardiorespiratori disebut sebagai daya tahan kardiovaskular. Daya tahan kardiovaskular adalah kemampuan sistem paru-paru, jantung, dan pembuluh darah untuk menunjang sistem energi, kinerja otot agar berfungsi secara optimal pada keadaan istirahat dan kinerja dalam mengambil oksigen dan menyalurkan ke jaringan yang aktif, sehingga dapat digunakan pada proses metabolisme tubuh. Air minum pH tinggi bisa digunakan untuk bahan metabolisme tubuh pula. Kapasitas paru-paru merupakan faktor terpenting dalam kebugaran dan kapasitas kerja fisik, terutama dalam penyediaan oksigen. Transportasi oksigen pada sel-sel dan peningkatan kapasitas kardiorespirasi akan meningkat kemampuan berkonsentrasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Kemampuan kardiorespirasi dapat ditentukan dengan beberapa cara, misalnya berjalan, jogging, ataupun berlari pada jentra, naik turun bangku, dan mengendarai ergometer sepeda. Pengukuran daya tahan kardiovaskuler dapat juga dilakukan dengan pengukuran di lapangan, misalnya lari dengan menghitung jarak lari yang dapat ditempuh selama 12 menit. Daya tahan kardiorespirasi atau daya tahan jantung paru-paru dipengaruhi oleh faktor umur, jenis kelamin, genetik, dan aktivitas fisik. Faktor genetik akan membedakan kapasitas jantung, paru, jumlah sel darah merah, dan hemoglobin seorang serta jenis otot. Perbedaan kondisi fisiologis karena perbedaan genetik akan mempengaruhi daya tahan jantung paru seseorang. Air alkali terbaik adalah salah satu jenis minuman yang bisa Anda gunakan untuk membantu memberi energi saat melatih daya tahan kardiorespirasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.